Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah bisa ketemu lagi di kelas ya. Kalau daring pada ngantuk ya. Ya matematik wong ditunggu aja susah, apalagi daring ya. Begini dilihat saja itu juga susah ya. Oke, beberapa pertemuan kita sudah membahas ideal. Kemudian dari ideal itu kita sudah bisa merumuskan yang disebut gelanggang faktor ya. Nah, sekarang kita akan mengkaitkan suatu konsep ideal tertentu ya. Ini nanti akan kita kaitkan dengan gelanggang faktor yang sudah kita diskusikan ya. Mungkin sebagai ilustrasi, Anda sudah familiar dengan ring Z ya. Nah, familiar ini. Sekarang kalau ambil R-nya itu adalah Z ya. Ring Z. Ini adalah gelanggang operasi tambah, operasi kali bilangan ya. Tuh. Kemudian Anda punya yang disebut kemarin sudah ada ilustrasi 2Z gitu ya. Itu adalah ideal ya. Demikian juga 3Z. Nah, dan seterusnya nanti secara umum adalah N, Z ini adalah ideal. Di Z ya. Nah, apa yang menarik sini? Kalau kita lihat ideal-ideal yang N-nya bilangan prima ya. Sekarang coba lihat. Kalau kita punya 2Z ya sebagai contoh. Ini kalau kita punya 2Z. Apa yang menarik di sini? 2Z itu adalah ideal yang apa? Strictly subset itu apa? Subset murni atau subset sejati ya. Nah, yang tidak boleh sama itu ya. Ini simbolnya kalau dalam matematik biasanya kalau tegas seperti ini ya. Subset tapi tidak boleh sama ya. Nah, artinya apa? Ada unsur di Z yang bukan unsur ini ya. Nah, kemudian kalau Anda lihat lagi, di sini tidak ada ideal lagi di antara 2Z dan Z. Tuh. Anda bisa mencari ideal lagi? Nggak ada ya? Nah, nanti bisa kita tunjukkan. Karena kita kemarin sudah bisa membuktikan sifat ini ya. Ideal AZ itu subset dengan ideal yang dibangun oleh Z. Jika apa? Ayo, syaratnya? Oh, sudah ditugaskan, sudah dikuiskan ya. Apa syaratnya? Jika B membagi A, betul ya? Ya, karena kalau ini berada di B sini, berarti A harus merupakan kelipatan B kan? Atau B membagi A. Sebaliknya, kalau B membagi A, ya tuh, berarti ini B membagi A, berarti A akan kelipatan dari B, berarti otomatis A akan termuat di sini, otomatis perkalian dari A juga termuat di sini, gitu ya. Nah, itu. Ini sifat ini. Nah, jadi di sini kalau seandainya ada ideal yang di antara ini, berarti nanti ya pembangunnya harus membagi 2. Pembaginya 2 itu cuma 1 dan 2, ya toh? Kalau dibangun oleh 1 ya Z sendiri kan. Nah, demikian juga kalau Anda nanti lihat ini 3Z ya. Ini juga strict dan tidak ada ideal lagi di antara 3Z dan Z. Ya. Nah, itu. Nanti secara umum kalau kita punya dibangun oleh B. Nah, kalau semacam ini, nah karena sudah tidak ada lagi yang lebih besar lagi gitu kan ya. Nah, itu kita sebut ideal yang maksimal. Nah, ya. Jadi kasus seperti ini, jadi kan seolah-olah ini maksimal di sini nggak hanya 1 ya, bisa banyak ya. Nah, ini. Jadi 2Z, 3Z itu karena tidak ada ideal lagi di antara itu tadi ya, ideal itu dengan Z, sudah nggak ada lagi berarti paling gede gitu ya, maksimal. Kita sebut ideal maksimal. Nah, kalau mau didefinisikan secara umum apa ideal maksimal? Jadi kalau kita punya R itu gelanggang, kemudian I itu ideal, dan syaratnya idealnya tidak boleh sama dengan R ya. Nah, itu harus strict.
Nah, I itu disebut ideal maksimal kalau tidak ada lagi ideal di antara I dan R. Betul ya? Nah, itu gampangannya gitu ya. Nah, tidak ada lagi ideal di antara itu ya. Nah, secara formal bisa kita definisikan. Nah, ini ya. Untuk memudahkan sebut saja M ya, maksimal ya. Suatu ideal M dari gelanggang R disebut ideal maksimal jika satu syaratnya tidak boleh sama dengan ringnya, ya toh ya. Kedua, ideal yang memuat M hanyalah M dan R sendiri ya. Artinya kalau ada ideal di antara M dan R adalah harus M atau R. Berarti tidak ada lagi yang lain kan ya. Nah itu. Nah contohnya ini. Berarti nanti kalau kita ingin membuktikan suatu ideal itu maksimal atau tidak, biasanya dimisalkan ada ideal di antara M dan R, kita tunjukkan ideal tadi sama dengan M atau sama dengan R gitu ya. Itu berarti patternnya itu. Jadi ya, itu polanya. Nah kalau di Z nanti bisa ditunjukkan bahwa ideal-ideal yang dibangun oleh bilangan prima itu akan menjadi ideal maksimal. Jadi kalau kita nanti secara umum ini ya, kita bisa memperumum. Jadi kalau P itu prima, nah maka nanti ideal yang dibangun oleh P yaitu PZ itu akan menjadi ideal maksimal. Nah, itu ya. Nanti bisa ditunjukkan dengan menggunakan ini, menunjukkannya ya. Nah, jadi nanti ideal ini termuat jika dan jika ini membagi ya. Nah, akibatnya apa? Ya kalau ideal PZ termuat dalam suatu ideal, ya berarti padahal ideal di Z itu pasti dalam bentuk dibangun oleh satu unsur ya. Jadi kalau misalnya di sini PZ termuat dalam suatu ideal, nah, Z ya. Nah, ini nanti harus ditunjukkan, harus berakibat I itu sama dengan PZ atau I sama dengan Z, gitu kan ya? Nah, ya kalau ideal di Z itu selalu dibangun oleh satu unsur itu ya, itu nanti bisa ditunjukkan kemarin ya. Nah, jadi kalau kita misalkan ini ya, kalau bukti secara umum ya, misalkan I itu merupakan ideal yang dibangun oleh A gitu ya, A Z gitu ya. Jadi di sini karena P termuat di I ya, karena PZ itu termuat di I, maka nah, kita punya A harus membagi P, betul ya? Nah, ya kita ambil A-nya yang positif aja ya. Nah, jadi di sini ya kalau negatif boleh ya nggak apa-apa, sama aja nanti hasilnya juga sama dibangun oleh, misalnya dibangun oleh A dan min A itu ideal yang sama kan ya, kalau di Z ya. Jadi A itu kemungkinannya adalah plus minus 1 atau plus minus P ya. Nah ini kalau jika A itu sama dengan plus minus 1, maka nah I yang sama dengan AZ akan sama dengan Z, betul? Ya, karena setiap unsur di Z bisa tulis sebagai 1 kali ya. X 1 kali X ya toh? Atau X sama dengan min 1 kali min X ya. Kalau A-nya sama dengan plus minus 1, maka I akan sama dengan Z. Sekarang jika A-nya sama dengan plus minus P, maka I yang sama dengan AZ akan sama dengan PZ ya. Nah, ya. Jadi di sini cuma ada 2 kemungkinan nih. Jadi dengan demikian terbukti bahwa ideal yang dibangun oleh prima itu selalu ideal maksimal ya di Z ya. Nih. Z. Nah, nanti kalau di Zn bagaimana melihatnya? Tinggal memperumum ini, cuma kalau di Zn itu adalah hingga gitu ya. Lebih mudah Anda ngelisnya gitu ya. Nah, misalnya kalau di soal kuis tadi apa? 12 Z ya. Apa ideal maksimalnya? Yang dibangun 2 dan 3, betul? Ya, ideal pertama 0, 2, 3, 0, 2, 4, 6, 8, 10. Isinya gitu ya. Ideal yang kedua, kelipatan 3. 0, 3, 6, 9. Ya. Cuma ada 2 itu ya. Ya. Jadi kalau di ya ideal
maksimal di Z12 adalah, nah ini, yang pertama ini 0, 2, 4, 6, 8, 10 ya. Dan yang kedua 0, 3, 6, 9 ya. Nah, ya. Misalnya kalau kita sebut ya ini A, ini B. Nah, nanti ya kalau mau digambar juga nggak apa-apa. Ini sebenarnya bisa disederhanakan. Ini dibangun oleh 3, yang ini dibangun oleh 2 ya. Jadi nanti kalau Anda buat lattice-nya, lattice itu jaring-jaring ideal itu ya kalau di ring, kalau di grup ya jaring-jaring untuk subgroup itu ya. Nah, jadi sini Z12. Nah, karena ini maksimal berarti nggak ada lagi di antara ini ya. Berarti ini adalah ideal yang dibangun oleh 2, ini dibangun oleh ideal 3. Nggak ada lagi ya di antara ini. Nah, nanti yang dibangun oleh ini 2 dan 3 berarti perkaliannya 6. Nah, itu adalah ideal yang dibangun oleh 6. Nah, gini kan. Ini akan termuat di sini dan di sini. Ini kelipatan 6 ya kan. Isinya 0 dan 6. Ya. Masih ada lagi ideal yang lain? Dibangun oleh 4. Berada di sini. Yang kelipatan 4 toh? 0, 4, 8 ya. Nah, yang apa lagi? Ada lagi? Kelipatan berapa lagi? Tidak ada ya. Nah, setelah ini baru yang paling bawah 0. Ya, ini akan termuat di sini, termuat di sini, termuat di sini kan? Nah, ini ke sini, ini langsung ke sini ya. Kalau sudah langsung ke sini, kalau nggak usah ke sini kan otomatis ke sini kan ya. Nah, ini lattice dari Z12 ya, kalau Anda lihat ya. Kalau dari Z nanti nggak akan ada habisnya gitu ya. Terus ya. Kalau Z Anda ilustrasikan kalau sudah maksimal contohnya yang 2 ya. Nih, Z ini akan dibangun oleh 2. Ini ya 2Z ya. Nih. Nah, nanti di bawahnya ini ada dibangun oleh 4 ya toh. Nah, ini 4 contohnya ini. Nah, di sini mesti ada dibangun oleh 8 dan seterusnya. Nah, nanti kalau 3 kita turunkan di sini ya, ini kan maksimal juga ya. Nah, di sini nanti akan muncul ideal yang dibangun oleh 6. Nah, gini kan? Nah, ya toh. Nah, kemudian nanti akan muncul di bawahnya lagi ya. Nah, 12 itu bisa di bawah 4 dan di bawah 6 ya. Kayak 12. Nah, ini nanti nggak akan ada habisnya kalau tak hingga ya. Kalau Zn biasanya hingga. Nanti kalau kita kembangkan lagi di sini maksimal lagi adalah 5. Nah, nanti akan muncul lagi di sini 15 ya. Itu di sini. Nanti antara ini gambarnya jadi nggak nyambung susah ya. Nanti yang dengan ini akan muncul ideal dibangun oleh 10 lagi gitu ya. Yang dibangun oleh, nah nanti ini dengan ini itu akan muncul ideal dibangun oleh 10 dan seterusnya ya. Lebih ruwet lagi ya. Harus dimensinya diubah dimensi 3, dimensi 4 ya. Nah, nggak akan mudah menggambarkannya ya. Kalau tak hingga. Kalau hingga seperti ini nanti mesti habis ya. Selesai 0. Nanti kalau diteruskan nanti akan ideal 0 di bawah gitu ya. Semuanya. Ya, ini kalau terus, nah, nanti 0 akan termuat di semuanya ya. Gitu. Ya, itu kalau di Z nggak ada habisnya. Tapi kalau di Zn nanti bisa. Contohnya Z12 di sini ya. Faktor dari 12 itu apa saja sih? 1, 2. Jadi ada ideal yang dibangun oleh 1, yaitu Z12 ya toh. Dibangun oleh 2 itu sudah ada ya, 2 dan seterusnya. Berarti dibangun oleh 3. Terus faktor lagi berapa? 4 ya, dibangun oleh 4 ada ya. Dibangun oleh 6 ya. Udah habis ya. Nah. Terus terakhir dibangun oleh 0, 12 kan 0 ya. Itu ideal 0 ya. Nah, jadi sudah muncul semua ideal yang kita sebutkan tadi. Ya. Itu nanti ya, karena ideal itu pada dasarnya kan subgroup gitu. Jadi kita bisa mengidentifikasi ideal berdasarkan subgroup. Kalau di Zn itu persis
antara ideal dan subgroup ya. Tapi nanti di tempat lain bisa berbeda. Ideal subgroup belum tentu ideal ya. Nah itu. Baik, ini adalah ilustrasi contoh di Z dan Zn yang mudah kita lihat. Nanti untuk di ring-ring yang lain bisa dilihat contohnya banyak ya. Nah, sekarang coba lihat ini ya. Ilustrasi yang sederhana di sini atau yang di sini boleh ya. Yang ini aja yang hingga. Kalau saya ambil ideal dibangun oleh 3 atau ideal dibangun oleh 3 itu sama aja dengan 3Z kan ya. Nah, sekarang coba lihat apa isi dari Z dibagi dengan 3Z ya. Nah, apa isinya? Ya 0 ditambah 3Z tuh ya. 0 ditambah 3Z. Terus 1 ditambah 3Z. Terus 2 ditambah 3Z. Dah? Ya, yang berbedanya 3 ya. Nanti 3 dikembalikan 0 lagi kan? Ya. Nah, dan seterusnya. Nanti yang lainnya akan sama dengan. Nah, ini Anda tabelkan kalau tambah sudah familiar, karena waktu di grup sudah kita diskusikan. Nah, biasanya yang menarik adalah di perkalian, karena di perkalian nanti akan lebih. Kalau terhadap tambah, nanti silakan ya. Tabel pertama terhadap tambah, tabel kedua terhadap kali. Ya, saya menarik yang lebih kali dulu ya. Nah, 0 ditambah 3Z, 1 ditambah 3Z, 2 ditambah 3Z. Ya. 0 ditambah 3Z, 1 ditambah 3Z, 2 ditambah 3Z ya. Ini 0. Ini dikalikan 0, 0. 0 ditambah 3Z sering kita tulis 3Z saja juga boleh gitu ya. Yang ini 0, yang ini 1, ini 2. Kemudian ini 0, ini 2, ini 1. Ya kan? Nah, sekarang coba lihat. Kita lihat berdasarkan operasi kali. Nah, menunjukkan apa nih? Kalau kita ingin melihat strukturnya lebih jauh, biasanya ring itu bisa kita tingkatkan ke daerah integral, ya gitu, ring komutatif, ke atas lagi menjadi lapangan, ya. Nah, coba lihat ini, apa struktur tertingginya? Lapangan. Karena unsur yang tidak nol punya inverse. Tidak nol kan 1 dan 2 toh. Nah, inverse-nya 1 plus 3Z, 1 plus 3Z. Inverse-nya 2 plus 3Z, 2 plus 3Z ya. Nah, jadi di sini ini berbentuk lapangan. Nah, ini yang menarik ya. Jadi kalau kita ambil apa istilahnya? Secara struktur 3Z tadi adalah ideal maksimal. Nah, Z dibagi 3Z akan menjadi lapangan. Tuh ya, ilustrasinya. Nanti Anda bisa mencoba lagi kalau kita ambil Z per 5Z. Ya. Nah, kemudian nanti kalau secara umum Z dibagi PZ. Nah, sebenarnya kalau Anda kembali ke grup, ya dulu dalam operasi kali ya. Nah, kalau ke grup dulu, jadi kalau kita mau mengidentifikasi ring, kan bisa kita mulai dari grupnya dulu ya. Nah, kalau di grup dulu, terhadap tambah dulu, Z dibagi NZ, itu isomorfik dengan apa? Ayo. Ya ini nanti, kita memang belum membahas isomorfisme untuk ring ya, tapi karena ring itu juga merupakan grup terhadap operasi tambah, ya kan? Kemudian kosetnya juga diturunkan dari operasi tambah, ya toh? Koset di Z, koset di ring kan juga diturunkan dari operasi tambah kan ya? Nah, jadi kita bisa pinjam istilah-istilah yang ada di grup terhadap operasi tambah, ya. Nah, kalau terhadap operasi tambah, Z dibagi NZ isomorfik dengan apa? Halo? Halo? Z tiba. Ini masuk dalam pembahasan
teorema isomorfisme. Z dibagi N Z isomorfis dengan Zn ya. Nah, di grup, nah kita akan melihat operasi kalinya nanti berdasarkan itu juga gitu loh ya. Nah, di operasi kali kan Anda juga di Zn dulu kan sudah tahu juga toh. Nah, Z dibagi NZ ini ya. Ini isomorf dengan Zn, ini atas tambah ya. Sebagai grup ya. Ini sebagai grup terhadap operasi tambah. Ini ya sebagai grup. Ya, kalau sebagai grup kita sudah bahas isomorfismenya ya. Kalau ring belum ya. Kita kembali ke grup aja. Nah, isinya ini koset. Ini kelas. Nah, di ring isinya juga koset sama ya. Kosetnya juga koset yang sama. Nah, jadi nanti operasi kali di Z per NZ bisa kita lihat di sini juga, gitu. Nah, ingat dulu kan waktu N-nya prima, ya, unsur yang tidak nol kita kumpulkan akan membentuk grup terhadap operasi kali ya, yang kita selalu sebut Z bintang, ya. Nah, Z bintang itu Zn, ya, Zn bintang itu adalah Zn dikeluarkan unsur nolnya, ya toh? Kalau N-nya prima, nah dulu ya, kalau N prima, maka kita punya Zn bintang terhadap operasi kali juga merupakan grup, ya. Ingat bahasan waktu di Zn. Nah, jadi nanti kalau kita ingin melihat ini untuk P prima, kita pakai ini boleh, ya kan, melihat operasi kalinya. Ya. Jadi nanti secara umum kalau kita punya P itu prima, operasi kali kalau nolnya dikeluarkan kan merupakan grup. Artinya dia setiap unsur yang tidak nol punya inverse. Nah, jadi nanti kalau P-nya prima, Z per PZ itu akan jadi lapangan. Ya, itu ya. Itu kesimpulan secara umum. Ya, itu kita bisa bernalar menggunakan grup yang sudah kita pelajari, ya. Nah, pada secara umum tadi PZ itu adalah ideal maksimal. Nah, jadi sini kita akan mencoba mengkaitkan antara struktur ideal maksimal dengan ring hasil bagi, ya. Nah, dugaan kita tadi kalau kita punya ringnya itu R-nya komutatif dengan unsur satuan, contohnya Z kan komutatif dengan unsur satuan ya. Nah, kemudian kalau kita punya idealnya maksimal, maka ring dibagi ideal maksimal akan merupakan suatu lapangan, ya. Jadi itu. Jadi nanti teoremanya bisa kita rumuskan. Mana teoremanya? Nah, ini ya. Bahkan jika dan hanya jika, ya. Jadi kalau M-nya maksimal, jika, tapi syaratnya bahwa R-nya sudah merupakan gelanggang komutatif dengan satu. Artinya apa? Kalau R itu gelanggang komutatif dengan satuan, R dibagi M itu sudah merupakan gelanggang komutatif dengan satuan juga, ya toh? Satuannya ya 1 tambah M, ya toh? Nah, tinggal membuktikan apa? Untuk menunjukkan nanti R per M sebagai lapangan, tinggal menunjukkan bahwa unsur yang tidak nol punya inverse, ya. Itu berarti bukti yang ke kanan, kita punya M itu ideal maksimal. Yang ke kanan, misalkan M itu adalah ideal maksimal, ya, di R, ya. Nah, yang akan ditunjukkan R dibagi M adalah lapangan. Nah, untuk menunjukkan R per M itu lapangan, ambil sembarang unsur di R per M yang tidak nol, ya toh? Kita tunjukkan dia punya inverse, ya. Ambil misalnya A ditambah M itu di R per M dan
A ditambah M tidak sama dengan 0 ditambah M. Gitu kan? Ya. 0 ditambah M sering kalau di buku tulis M saja ya, jangan bingung ya. Karena kok tulis M. Ya, itu saya tulis lengkap biar Anda juga nggak bingung di sini ya. Nah, nanti apakah ini punya inverse? Nah, dengan memanfaatkan kemaksimalannya ya. Bagaimana cara? Nah, kita mundurnya kan begini. Nanti kan harus ada ini A ditambah M, harus ada B ditambah M gitu ya. Sehingga ini sama dengan 1 ditambah M. Gitu ya. Ini kalau kita mundur, ini adalah AB, perkalian kan ini ya, sama dengan 1 ditambah M ya. Berarti nanti AB dikurangi 1 harus anggota M. Atau di sini AB dikurangi 1 nanti harus sama dengan misalnya M, suatu M. Ya, gitu. Nah, atau AB dikurangi M sama dengan 1. Artinya apa? 1 itu harus bisa dinyatakan dalam bentuk AB, ini tambah atau dikurangi sama aja, ditambah dengan unsur di M. Nah, unsur M dia. Nah, gini ya. Berarti apa? Kita bentuk ini nanti ya. Nah, ini A, kita kalikan unsur di R, ditambah unsur di M. Apakah itu nanti memuat 1 gitu kan ya? Nah ini jalan mundurnya begitu ya. Nah, berarti kita konstruksi, definisikan. Nah, misalnya I itu adalah sama dengan A dikalikan R, ya, AR, ditambah unsur di M, ya. Nah, dengan ini ya, R-nya anggota R, kemudian M-nya anggota M. Nah ini ide ini nggak hafalan loh ya, coba lihat ya. Kita ingin menunjukkan bahwa 1 harus berbentuk begini kan. Jadi kita akan menunjukkan bahwa himpunan I ini nanti akan memuat 1. Nah gitu loh ya. Nah, dengan memanfaatkan maksimalnya. Jelas, karena ini M masuk di sini, I ini pasti memuat ideal M, betul? Nah, dan karena A itu tidak karena A tambah M itu tidak sama dengan tambah M, A pasti di luar M, betul ya? Nah, ingat definisi sama dengan 0 itu jika A-nya berada di M, ya? Ya. Nah, itu. Jadi, tugas kita menunjukkan I ini adalah ideal, 1, dan yang kedua, I itu akan memuat M secara strict, ya. Tidak sama gitu ya. Jadi klaimnya adalah klaim I itu adalah ideal di R dan ini nanti M akan termuat oleh I tidak secara strict gitu ya. Apa akibatnya kalau ini terbukti? Karena M-nya maksimal, I harus sama dengan R. Nah gitu loh ya. Kalau ini sudah terbukti, konsekuensinya karena M adalah ideal maksimal, berarti I harus sama dengan R. Kalau I sama dengan R, padahal R itu kan muat 1 ya. Nah, berarti 1 di dalam I gitu loh itu. Nah, itu. Proses buktinya seperti itu sebenarnya. Nah, ya itu detailnya itu sebenarnya lebih mudah daripada alur gitu ya, kalau dalam belajar matematik itu ya. Kalau Anda sudah tahu alur besarnya, nah itu sebenarnya sudah paham gitu ya. Detailnya itu tinggal mengoperasionalkan aja, ini kan tinggal operasionalnya. Membuktikan ideal ya rutin gitu. Membuktikan itu rutin-rutin aja ya. Membuktikan ideal gunakan ideal test ya. Ideal test kemarin sudah toh? Apa yang harus dibuktikan ideal test itu? 1 subset, 2 tidak kosong, 3 close under pengurangan ya toh? Ketiga close under perkalian dengan unsur di R, betul ya? Nah itu ya. Buktikan 4 itu. Jadi kalau klaim I ideal 1 ya. I subset R jelas dari definisi. Nah ya, ingat di sini unsurnya ya. A itu unsur di R, ya. R di R. M itu di M otomatis juga di R, ya toh? Berarti ini seluruhnya berada di R. Di R, di M. Jadi bahwa I itu subset dari R jelas. Ini dari definisi, I ya, tuh ya. Lihat ya. Definisi itu kan ya. Nah,
Yang kedua tidak kosong. Kenapa? Lihat, kalau saya ambil R-nya itu 0, M-nya juga 0, berarti 0 kan masuk di I ya. Ya, kenapa? Karena R itu kan bergerak sepanjang R, berarti 0. Oke. M juga bergerak sepanjang unsur di M, berarti 0 juga masuk juga di M, karena M-nya ideal. Jadi 0 yang sama dengan A dikalikan 0 ditambah 0, itu anggota I. Betul ya? Jadi I tidak kosong. Oke. Nah, kemudian yang kedua, close di bawah operasi pengurangan. Ya, saya ambil dua unsur di I. Ambil X dan Y itu berada di I. Ya, berarti kita bisa tuliskan X itu sama dengan misalnya R1, A-nya kan fix ya, ditambah M1. Dan Y itu sama dengan R2 ditambah M2. Untuk suatu R1, R2 di R, dan M1, M2 di M. Ya. Tinggal ngecek aja, X dikurangi Y, AR1 ditambah M1 dikurangi AR2 ditambah M2. Berarti sama dengan AR1 dikurangi R2 ditambah M1 dikurangi M2. Nah, ini karena R1 dikurangi R2 unsur di R, M1 kurangi M2 juga unsur di M, berarti ini adalah unsur di I, ya, berbentuk seperti itu. Nah, sekarang tinggal operasi dengan unsur di R. Kalau tadi saya manfaatkan X lagi, saya ambil sekarang yang keempat, tadi ngambil ya, ambil X di I dan S ya, S di R. Ini tadi sebarang ya. Nah, sekarang tinggal SX ya, tinggal dioperasikan. S dikalikan ini ya, karena gelanggangnya komutatif nanti boleh bertukar ya. Akan S dikalikan X nanti akan berbentuk A RS R1S ya, ditambah M1S. R1S unsur di R ya. Kemudian M1S juga unsur di M karena M-nya ideal. Berarti juga berbentuk seperti ini lagi kan? Nah, berarti juga masuk ya. Ini jadi ini nanti bisa diklaim sama dengan ini anggota I. Demikian juga yang XS ya. Demikian juga yang XS. Nanti Anda tinggal menjabarkan. Anggota I. Nah, jadi berdasarkan ideal tes, I adalah suatu ideal. Kemudian yang kedua, kita ingin menunjukkan bahwa I itu akan memuat M secara proper. Artinya ada unsur di I yang bukan unsur di M. Apa itu? A. Ya toh? Karena, nah, jadi sudah ya ide ini sudah. Ya. Karena kita punya ini, A ditambah M itu tidak sama dengan 0 ditambah M, maka A jelas tidak di M. Ya. Tetapi, nah, A itu kan bisa ditulis sebagai A kali 1 ditambah 0. Betul ya? Ini anggota I. Nah, gitu ya. Jadi ada A itu bukan anggota M, tetapi anggota I. Artinya, I itu akan memuat M secara proper. Ya. Jadi, di sini kesimpulannya, M akan termuat di I secara proper. Ya. Nah, karena ada unsur di I yang bukan unsur di M. Nah, terus kita gunakan argumen bahwa M itu ideal maksimal. Karena M maksimal, maka I harus sama dengan R. Betul ya? Nah, itu sesuai dengan definisi. Nah, karena I sama dengan R, 1 itu anggota R. Berarti dia harus anggota
I, ya. Nah, karena 1 yaitu anggota R, maka 1 juga anggota I. Akibatnya, kita bisa tulis 1 itu sama dengan, nah ekspresinya bisa berbentuk seperti ini. 1 bisa ditulis sebagai, nah misalnya, tulis A, B, saya pilih R-nya B, ditambah M, ya. Nah, untuk suatu B di R dan M di M. Nah. Jadi, tinggal tulis. Jadi sekarang, 1 ditambah M, ya, berarti kan akan sama dengan AB ditambah M ditambah M, betul? Nah ini karena M kecil berada di M, berarti AB ditambah M tambah M ya sama dengan AB tambah M, ya kan? Terabsorb, istilahnya kalau di buku terserap, ya toh? Karena M ditambah M jadi 0 kan ya, 0 tambah M. Jadi ini akan sama dengan AB ditambah M, ini akan sama dengan A ditambah M dikalikan B tambah M. Ya karena komutatif cukup kita buktikan yang kiri saja, ya salah satu, ya. Ya, jadi di sini jadi kesimpulan kita bahwa B A ditambah M inverse, ya, itu akan sama dengan B ditambah M, ya. Jadi ini unsur, kita tadi mengambil unsur yang tidak 0, ternyata terbukti dia punya inverse. Nah, berarti kesimpulan kita R per M adalah lapangan. R per M lapangan. Nah, oke, good. Nah, nanti kalau kita sebaliknya ya, yang belum terbukti, sekarang kalau kita punya R per M lapangan, akan ditunjukkan bahwa M adalah ideal maksimal. Bukti yang ke kiri. Misalkan R per M lapangan. Yang akan ditunjukkan M ideal maksimal. Nah, bagaimana membuktikan M itu maksimal? Kita misalkan ada ideal di antara M dan R. Kita tunjukkan ideal itu sama dengan M atau sama dengan R, gitu ya. Nah, jadi misalkan punya J aja lah, tadi ini ada. Misalkan J ideal di R sehingga ini M termuat di J termuat di R. Yang akan ditunjukkan J sama dengan M atau J sama dengan R, ya. Ini akan membuktikan statement atau, berarti kita bisa mulai boleh tidak dianggap tidak sama dengan M, kita tunjukkan sama dengan R, ya. Jadi asumsikan J tidak sama dengan M, berarti akan ditunjukkan J sama dengan R, ya. Nah sekarang ini, karena J itu tidak sama dengan M, berarti M itu akan termuat di J secara proper, ya. Berarti apa artinya? Ada unsur di J yang bukan unsur di M, ya. Nah, kesimpulannya jadi terdapat misalnya ya X di J dan X bukan di M, ya. Ada, ya, itu karena kita asumsikan ini. Nah, kalau X-nya tidak di M, jadi apa? X ditambah M tidak sama dengan 0 ditambah M, betul? Ya, itu definisi 0, ya, 0 tambah di koset.
Nah, sekarang kita pakai fakta. R dibagi M lapangan. Padahal X ditambah M tidak 0. Jadi punya inverse. Ya. Nah, jadi X ditambah M, ini inverse ada. Gitu ya. Nah, misalkan aja ya. Misalkan X ditambah M inverse itu sama dengan misalnya Y. Nah, ya. Jadi kesimpulan kita, X ditambah M, Y ditambah M, ini akan sama dengan 1 ditambah M. Sini aja. Ini berarti sama dengan X, Y ditambah M. Ya ini sebenarnya tinggal pakai dari sini. Kalau 1 ditambah M sama dengan XY ditambah M, kesimpulan kita XY dikurangi 1 anggota M. Ya, nanti membuktikan, kita tunjukkan bahwa ini nanti C sama dengan R ya. Ya dengan cara 1 masuk di C ya. Berarti ini, jadi kesimpulan kita XY dikurangi 1 anggota M. Nah, gitu. Jadi kita tulis 1 dikurangi XY atau Y kurang 1, gak apa-apa, silakan ya, sama saja. Jadi XY dikurangi 1 akan sama dengan M untuk suatu M anggota M ya. Sekarang akibatnya apa? 1 akan sama dengan XY dikurangi M. Nah sekarang coba lihat. X di mana? Di J, betul ya? Y secara umum di R, betul ya? X di J, Y di R, berarti X kali J berada di, ya, X dikalikan Y di J, karena J ideal loh. Karena kita misalkan J-nya adalah ideal yang memuat M, ya. Nah, jadi X-nya di J, Y-nya di R, berarti X kali Y berada di J. Nah, ini berada di J. Nah, M, unsur di M. Padahal M subset dari J. Berarti unsur di J juga, toh? Ya. Nah, jadi secara keseluruhan unsur di J. Nah, ini berarti unsur di J. Jadi, 1 unsur di J. Kalau 1 masuk di J, mudah nggak membuktikan bahwa J sama dengan R? Ya mudah, karena setiap unsur di R, kan J pasti subset R, ya toh? Unsur di R pasti sama dengan 1 kali R. Satunya sudah di J. Berarti 1 kali R juga berada di J. Nanti secara umum Anda bisa membuktikan, kalau kita punya ideal itu memuat 1, pasti idealnya sama dengan ringnya, betul ya? Ya kan, buktinya gampang gitu. Nah, di sini tadi buktinya mudah. Karena setiap unsur di R, ya R di R kecil saja, itu bisa ditulis sebagai 1 kali R. Padahal satunya sudah di J. 1 kali R berarti di J. Berarti R subset dari J, toh? Padahal J-nya ideal, berarti J juga subset dari R. Nah, berarti kesimpulannya J sama dengan R, ya. Nah, jadi di sini J sama dengan R, ya. Jadi kita berangkat memisalkan ada ideal yang memuat J dan tidak sama dengan M. Ternyata J-nya harus sama dengan R, ya toh? Berarti kesimpulan kan tidak ada ideal lagi di antara M dan R. Berarti M-nya adalah maksimal, ya. Nah, itu. Nah, ini adalah hasil mengkaitkan ideal maksimal dengan ring hasil bagi, ya. Jadi nanti bisa dipakai salah satu kalau kita bisa mengidentifikasi R per M-nya dengan mudah, ya. Ketemu lapangan berarti langsung disimpulkan M-nya maksimal.
Atau nanti sebaliknya, mengidentifikasi idealnya maksimal itu lebih mudah, nanti bisa untuk mengidentifikasi itu ya. Yang ekivalen itu enaknya gitu ya, mana yang lebih mudah ya dipakai. Baik, nanti kalau kita ketemu ideal maksimal akan kita pakai ini. Nah, kemudian ada fakta lain yang berkaitan dengan ideal yang dibangun oleh ideal prima tadi ya. Nah ini ya, ini ada fakta lain. Ini untuk mengembangkan konsep ideal tadi kan ada judulnya ideal maksimal dan ideal prima ya. Nah ini kan selesai maksimalnya. Primanya bagaimana idenya? Nah tadi ideal yang dibangun oleh bilangan prima, contohnya yang dibangun oleh 2 saja ya. 2Z tadi ya, lihat ini adalah ideal dari Z. Nah, sekarang kita tadi akan memakai istilah ini, AZ subset dari BZ jika B membagi A, gitu. Nah, nah, jadi nanti kalau kita punya hasil kali dari ini sifat bilangan prima itu yang dulu yang Anda pengen, bilangan prima itu kalau membagi hasil kali dari 2 bilangan bulat pasti membagi salah satu. Nah ini kita pakai ya, membagi hasil kali. Berarti kalau kita misalkan ada hasil kali dari 2 bilangan bulat, nah itu terbagi oleh P, itu berarti berada di ideal yang dibangun oleh P, betul? Kalau kita pakai ini ya. Nah, jadi P membagi AB, ya. Kalau kita pakai sifat ini, artinya apa? Ini kan jika AB berada di PZ. Betul? Nah, sifat ini ya ekivalen dengan mengatakan atau akibatnya apa? Ini adalah P membagi A atau P membagi B. Nah, P membagi A itu berarti apa artinya? Di sini berarti A berada di PZ atau B berada di PZ. Nah, gitu ya. Berarti ini jika terus kita baca searah sini, ya toh? Jadi kalau kita baca sini, berarti kalau AB berada di BZ akan berakibat A berada di BZ atau, nah, ya toh? Kalau ini kita ganti ideal secara umum, kalau AB berada di suatu ideal, maka A berada di ideal atau B berada di ideal. Nah, itu yang disebut ideal prima. Nah, ya. Ya, motivasinya memang ideal prima itu dari istilah ideal yang dibangun oleh bilangan prima di Z ya. Jadi sifat ini. Jadi, nah ini kita kembangkan dari sifat perkalian ya. Sifat bilangan prima. Masih ingatnya itu di teori bilangan, Pak Eri masih ingat dulu menyampaikan ya. Salah satu sifat bilangan prima yang menarik sebelum kita membahas fundamental arithmetic theorem ya, yang untuk bahwa setiap bilangan itu merupakan perkalian dari bilangan prima, mesti dasar itu. Jadi kalau P membagi hasil kali dari 2 bilangan, P prima pasti membagi salah satu ya. Nah itu sifat itu penting. Dan dari situ kita mengembangkan ini untuk mendefinisikan ideal prima. Makanya Pak Edi dulu kan pesan wanti-wanti ya, teori bilangan itu di struktur aljabar itu sangat penting ya, karena dipakai konsepnya mendasari. Oke, jadi di sini nanti definisinya kita memperumum ini ya. Nah ini ya, kita perumum. Jadi kalau ya, nah kita istilahkan tadi M sekarang P kan untuk mengarah ke prima ya. Jadi satu, syaratnya memang tidak boleh sama ya kan. Ini kan nggak sama ya, dibangun oleh bilangan prima itu nggak sama. Jadi satu, bahwa seperti maksimal tadi, idealnya tidak boleh sama dengan R. Dan yang kedua, kalau hasil kali itu masuk di dalam suatu ideal P ini, ya, maka salah satu harus masuk di P. Ini memperumum definisi tadi kan ya, memperumum sifat ini. Nah itu. Jadi ini, ya karena kita berangkat dari Z, kita pakai gelanggang komutatif saja, lebih mudah. Nanti kalau yang tidak komutatif, nanti bisa dikembangkan, itu nanti ada prima kiri, prima kanan gitu ya. Kalau ini kan ya, iya karena kan tidak komutatif itu ya. Nah itu ya.
Nanti kalau yang masuk di P itu yang A, masuk atau yang bisa yang di P itu namanya bisa beda, prima kiri, prima kanan, gitu kan ya. Nah, kalau ini kan bolak-balik kan nggak masalah ya, makanya kita bekerja dengan komutatif ya. Baru mulai belajar pakai komutatif dulu aja. Nanti kalau Anda sudah ada yang ngambil mata kuliah teori gelanggang gitu ya, nah baru nanti dibawa ke sana ya. Terutama kalau yang ngambil konsentrasi aljabar. Susah ya, wah. Loh, justru kalau Pak Heri dulu tertarik dengan hal yang susah. Ya, orang itu kalau bisa menyelesaikan yang susah itu bangga, ya. Kalau menyelesaikan yang gampang, ya apa itu ya? Ya karena udah gampang oh ya, ya. Gak ada kebanggaan kalau menyelesaikan yang gampang toh. Iya. Orang itu harus menjadi apa ya? Rasa inginnya itu tinggi gitu ya. Nah, kalau orang lain tidak bisa, saya harus bisa, gitu loh. Nah, itu menjadi Anda akhirnya jadi leading gitu ya. Nah, kalau orang lain bisa, saya bisa itu biasa gitu loh ya. Iya. Kalau orang lain tidak bisa, saya bisa itu luar biasa namanya ya. Nah, Anda nggak pengen seperti itu? Iya. Para leader itu biasanya punya sifat seperti itu ya. Makanya disebut leader itu kan tangan ke depan, nggak ada lagi yang mendahului dia kan. Nah, kalau sudah ikut yang banyak itu namanya follower, ya, bukan leading, dia bukan leader ya, follower. Kalau follower kan tinggal ikut saja gitu ya. Nah, justru Anda itu jadi mahasiswa harus punya kebanggaan. Kalau tidak banyak orang bisa, saya harus bisa. Minimal tidak banyak loh, kalau bukan satu-satunya gitu ya. Kalau yang bagus itu memang orang lain nggak ada yang bisa, saya bisa, itu yang paling bagus ya. Nah, itu akan menjadi pemimpin orang-orang seperti itu ya. Nah, tetapi paling tidak, bila Anda punya prinsip, sedikit orang bisa, saya harus bisa gitu ya. Nah, contohnya Pak Aljabar. Ya, yakin toh sedikit toh. Buktinya yang ngambil biasanya paling banyak 10 ya. Tiap angkatan itu ya. Nah, kali Pak Heri kalau ngajar mata kuliah pilihan aljabar itu paling banyak 10 biasanya. Ngajar teori gelanggang, teori grup, ring atas gelanggang gitu ya. Nah, itu biasanya 10 orang paling banyak ya. Baru kalau ngajar fasi banyak yang ikut. Karena di luar aljabar pun banyak yang masuk gitu ya. Yang ngambil komputasi juga ngambil fasi gitu ya. Yang lain-lain juga banyak ya. Karena fasi biasanya juga anak aljabar juga ngambil ya. Sebagai pilihan bebas. Oke. Nah, jadi ilustrasinya tadi ya. Kalau di Z, ideal yang dibangun oleh prima itu menjadi ideal prima. Jadi di Z itu yang dibangun prima akhirnya punya dua sifat. Jadi kalau di Z nggak ada bedanya ya antara prima dan maksimal. Demikian juga di Zn. Tadi pertanyaannya sama, itu jawabannya sama ya. Ideal maksimal dari ideal prima itu jawabannya sama. Jadi ya. Jadi di Z, di Zn itu konsep prime ideal dan maksimal ideal itu berimpit ya. Nah itu nggak bisa dibedakan ya. Nanti baru di tempat lain kita bisa membedakan ya. Nanti ada contohnya ya, jangan khawatir. Kita selesaikan. Nah, sekarang kita lihat, nah di Zn ya tadi kan kita ilustrasikan ke lapangan tadi kan kita lihat Z dibagi Zn, ya toh? Ini juga gitu. Z dibagi Zn, ingat ya, itu kan isomorfik dengan Zn tadi ya. Nah, ingat dulu, waktu kita membahas daerah integral. Zn kalau n-nya prima juga merupakan daerah integral. Nah, padahal prima tadi kan ideal prima. Nah, berarti di sini nanti kita punya yang bisa diperumum bahwa suatu ring dibagi dengan ideal prima akan menjadi daerah integral. Ya. Nah, itu. Nah, ini teorema yang mirip dengan yang di ideal maksimal tadi ya. Nah, ini sifat yang penting. Nah, ini ya. Jadi, kalau kita sudah punya ringnya gelanggang komutatif dengan satuan, maka kita punya ideal prima, P-nya itu ideal prima, jika R dibagi P daerah integral. Ya. Ya. Jadi, kalau di Z ya ilustrasinya sama antara lapangan dan
daerah integral, sama-sama kita pakai PZ dengan P-nya prima ya. Nah, fakta itu. Nah, cuma nanti bisa kita bedakan di tempat yang lain. Itu saya tanyakan di soal nomor 2 ya. Nanti ya. Nanti kalau pembahasan ini sudah selesai, nanti bisa menyimpulkan yang nomor 2 itu ya. Soal nomor 2. Kaitannya antara konsep integral maksimal daerah ideal maksimal dan ideal prima ya. Ada yang sudah mencoba menjawab tadi? Apa? Dugaannya apa? Nah, dugaannya itu bahwa kalau ideal maksimal nanti akan menjadi ideal prima. Kalau prima belum tentu maksimal itu ya. Nah, cuma jawaban seperti itu belum cukup kalau matematik ya, harus ada elaborasinya. Nah, yang pertama itu harus dibuktikan, yang kedua harus ada contohnya, yang bukan itu ya. Tapi Anda membuat statement yang pertama tadi lumayan ya, bisa mengkaitkan itu ya. Nggak sampai ada buktinya nggak apa-apa. Nah, sekarang kita lihat buktinya itu. Ini juga jika ada jika. Bukti yang ke kanan, kalau kita punya P itu prima, ideal prima ya. Kan kita buktikan R per P daerah integral. Misalkan P ideal prima. Yang akan ditunjukkan R per P daerah integral. Nah, ingat cara membuktikan daerah integral. Definisi daerah integral itu adalah ring komutatif dengan unsur satuan yang tidak mempunyai pembagi 0. Artinya, kalau ada perkalian dua unsur di dalam daerah integral sama dengan 0, maka salah satu harus 0. Gitu cara membuktikan ya, tidak mau. Berarti kita misalkan ada hasil kali dua unsur sama dengan 0, kita tunjukkan salah satu harus 0, gitu ya. Nah ini. Nah, jadi misalkan ini A ditambah P dikalikan B ditambah P itu sama dengan 0 ditambah P. Betul ya? Akan ditunjukkan apa? A ditambah P sama dengan 0 tambah P atau B ditambah P sama dengan 0 tambah P. Gitu ya? Nah, sekarang lihat ini ya. Perhatikan ini. Dari sini, A ditambah P, B ditambah P, ini kan sama dengan AB ditambah P. Padahal di sini 0 ditambah P. Akibatnya apa sini? Nah, karena AB ditambah P sama dengan 0 ditambah P, akibatnya AB anggota P. Padahal diketahui P-nya prima, gitu. AB di P, nah padahal P-nya prima. P prima. Nah, jadi A anggota P atau B anggota P. Ya udah selesai. Kalau A anggota P, jadi A ditambah P sama dengan 0 tambah P atau B ditambah P sama dengan 0 tambah P ya. Nah, berarti terbukti R per P daerah integral ya. Karena kita mengambil dua unsur, hasil kalinya 0, maka salah satu harus 0. Jadi kesimpulan diperoleh R per P daerah integral. Sebaliknya, kalau kita punya R per P daerah integral, kita akan menunjukkan P ideal prima. Ya. Ingat, ideal prima, cara membuktikannya, kalau kita mempunyai perkalian dua unsur berada di ideal itu, maka salah satu harus berada di ideal. Ya. Itu sifat dasarnya dari definisinya. Atau kita misalkan ini diperoleh bahwa R per P daerah integral. Integral. Yang akan ditunjukkan P ideal prima. Ya.
Kalau kita ingin menunjukkan ideal prima, kita misalkan A dan B itu anggota R dan AB berada di P. Yang akan ditunjukkan A berada di P atau B berada di P. Itu ya, menunjukkan ideal prima. Nah, sekarang kita ini, karena diketahui AB itu berada di ini, P, karena AB itu berada di P, maka AB ditambah P akan sama dengan 0 ditambah P. Akibatnya apa? Jadi, A ditambah P dikalikan B ditambah P sama dengan 0 ditambah P. Nah, ini perkalian dua unsur di R per P. Gitu. Sama dengan 0. Padahal R per P daerah integral, berarti ini 0 atau ini 0. Karena R per P daerah integral, maka A ditambah P harus sama dengan 0 tambah P, atau B ditambah P sama dengan 0 tambah P. Jadi, A anggota P atau B anggota P. Nah, terbukti ya. Mengambil dua unsur, hasil kalinya berada di P, salah satu berada di P. Jadi, P ideal prima. Nah, itu ya. Nih. Jadi ini kaitan antara struktur ideal prima dan struktur gelanggang faktornya. Nah, sekarang kalau kita ringkas dua proposisi tadi ya, antara lapangan, R per P lapangan, dan R per P daerah integral. Antara lapangan dan daerah integral, kaitannya apa? Setiap lapangan adalah daerah integral. Nah, jika R itu lapangan, maka R daerah integral. Sebaliknya enggak toh? Contohnya Z. Z itu daerah integral tapi bukan lapangan. Nah, itu akan kita pakai fakta itu ya. Nah, sekarang lihat summary-nya ya. Simpulannya, kalau kita punya sudah berangkat R itu gelanggang komutatif dengan satuan, kemudian I itu adalah ideal. Yang pertama kita punya ini, hubungan antara I maksimal dan R per I lapangan. Jadi ini jika-jika, betul ya? Betul. Kemudian yang kedua, tadi antara ideal prima dan R per I daerah integral. Ini juga jika dan hanya jika. Nah, kemudian ini R per I lapangan. Ini R per I daerah integral, berarti kan implies dari atas ke bawah. Ini. Nah, ya. Nah, jadi kalau kita baca apa dari sini? Ini maksimal, bergerak ke sini, turun, ini ke kiri. Ya, berarti kalau I itu maksimal, maka I prima. Betul ya? Nah, jadi membuktikan I maksimal, I prima, nggak secara langsung. Melalui ini, R per I. Ya. Jadi kesimpulannya di sini, nah, ini kan. Jadi kalau I maksimal, maka I prima. Nah, yang sebaliknya, itu yang menjadi pertanyaan. Karena ini kan sebaliknya enggak ya. Nah, dugaan kita yang ini sebaliknya juga enggak, karena di sini enggak ya. Nah, berarti harus ada contohnya. Sudah ada yang membaca contohnya? Contohnya kalau di buku itu berada di ring ZX ya. Kalau saya baca, ada yang saya baca? Itu ada di bagian akhir waktu di membahas ideal maksimal dan ideal prima. Berarti nggak jaminan ya. Ada dua kemungkinan, memang nggak baca satu, atau baca nggak ngerti gitu ya. Kalau baca dan ngerti, ini tadi udah nyantol gitu ya, baca dan ngerti ya. Nah, nanti ini sebaliknya nggak berlaku, kita ambil R-nya adalah ZX, yaitu polinom dengan koefisien berada di Z. Ya. Idealnya apa? Nah, ideal yang dibangun oleh X, yaitu kelipatan X. Nah, itu nanti dapat ditunjukkan dia merupakan ideal prima tapi nggak maksimal. Ya. Ya, ini nanti contohnya. Nah, kalau di buku sudah ada itu seharusnya ya. Cuma Anda nggak perhatian. Sayang loh ya. Ada barang menarik Anda nggak perhatian gitu ya.
disabet orang gitu ya. Karena rasa ingin tahunya kurang sih ya. Nah, itu kalau ada barang menarik segera diperhatikan gitu ya. Nanti kalau sudah disabet orang, waduh, sudah diambil orang ya. Kalau gitu sebenarnya saya juga mau loh gitu ya. Nah, jadi contohnya R-nya diambil ini. R-nya adalah ZX ya. I-nya apa? I-nya itu adalah ideal yang dibangun oleh X ya. Ideal bangun X itu adalah bentuknya ini. X dikalikan ditambah, kalau idealnya kan ditambah ya. Karena tambah F. Enggak ini RX yang benar, sorry. Ini karena dibangun oleh X itu adalah kelipatan ya, kalau perkalian ya, kalau di ideal bukan tambah, itu adalah bentuknya X dikalikan Fx ya, dimana Fx-nya berada di R atau Zx ya. Nah, gitu ya. Itu adalah ideal yang dibangun oleh X. Anda sudah tahu di sini, ini kalau Anda dulu belajar, ini adalah karena dikalikan X, kalau kita evaluasi di 0, itu adalah nilainya 0. Anda bisa klaim bahwa I nanti dengan definisi seperti ini, sebenarnya klaimnya adalah ini. I nanti akan sama dengan G X anggota ZX, di mana G0 sama dengan 0. Betul ya? Ini kalau di dalam teori polinom dulu kan ya, kalau dia X kali sesuatu, kalau X-nya diganti 0, nilainya 0 ya. Nah, ini berarti ini Anda nanti bisa dibuktikan bahwa ideal I ini akan sama dengan ini definisinya. Ini dengan ini ekivalen ya. Jadi kalau ngambil di sini pasti memenuhi sini, ngambil di sini memenuhi ini gitu ya. Nah, ini coba nanti dicoba. Nah, terus nanti dengan memanfaatkan ini, kita nanti bisa mengkonstruksi ideal di R yang memuat I dan tidak sama dengan R, gitu ya. Ini proper. Apa ideal? J, sebut aja J. J itu ideal yang dibangun oleh X dan 2. X dan 2. Nah, ini kalau Anda baca sebenarnya sudah muncul ini ya. Ya, dibangun oleh X dan 2. Nah, ini ya secara umum bentuknya begini, toh. Misalnya ini X dikalikan KX ditambah 2 dikalikan LX dengan KX dan LX-nya berada di ZX ya. Ini kan bentuk yang dibangun oleh dua unsur gitu ya, ideal dibangun dua unsur. Nah, dengan definisi ini Anda nanti bisa, ini dibuktikan ini dulu bahwa ini ideal gitu ya, jelas. Ya sebenarnya secara umum kalau kita membentuk bentuk ini mesti ideal gitu ya. Unsur di situ. Nah, berarti nanti di sini apa? Akan terbukti bahwa nanti, jadi nanti Anda buktikan bahwa I itu prima, ya, prima. I itu prima, tapi dia tidak maksimal. Kenapa? Karena termuat di J secara proper, ya. Jadi klaimnya nanti maksimalnya menggunakan ini kalau misalnya membuktikannya ya. Primanya memakai yang ini, ekivalensi tadi, ini dipakai untuk membuktikan prima, tapi tidak maksimalnya akan mudah di sini, ya, karena dibangun oleh X dan 2, gitu ya. Tidak maksimalnya bisa lebih gampang lihat yang model ini. Tapi nanti membuktikan primanya mudah seperti ini. Kenapa? Karena kita ambil dua polinom, hasil kalinya 0, gitu ya. Kalau kita sudah ini terbukti, kalau kita punya ambil ini, ambil misalnya PX dan QX itu berada di ZX, kemudian PX dikalikan QX itu berada di I. Nah, nanti akan ditunjukkan PX salah satu, PX atau QX harus berada di I gitu ya, untuk membuktikan dia prima. Nah, ini karena berada di I, sebenarnya nanti ekivalen dengan ini kalau I-nya sudah dibuktikan. Berarti akan mengatakan bahwa P0, Q0 sama dengan 0, gitu ya. Dengan menggunakan yang ini. Kalau ini sudah dibuktikan sama, ya. Nah,
Ini P0 kalikan Q0. P0 dan Q0 itu kan anggota Z kan? Karena itu. Nah, padahal Z daerah integral. Berarti kesimpulannya P0 sama dengan 0 atau Q0 sama dengan 0. Kalau P0 sama dengan 0 berarti PX anggota I. Sesuai dengan ini kan ya? Ini. Dengan ini kalau sudah dibuktikan ekuivalen. Atau nah QX anggota I. Nah, jadi kesimpulan di sini I adalah prima. Ya. Nah, nanti tidak maksimalnya ini, ya kan? Lihat bahwa I termuat secara proper di J itu juga proper di R, betul ya? R-nya ini ya. Jadi I tidak maksimal. Nah, gitu ya. Nah, ini sebagai counter eksperimen. Nanti bukti selengkapnya tinggal ini ya. Anda buktikan bahwa ini ekuivalen dengan ini. Artinya kalau ambil unsur di I model definisi ini, tunjukkan di sini, ambil di sini, tunjukkan di sini, saling subset gitu aja ya. Tuh tugas Anda itu aja. Jadi tinggal itu, yang lainnya sudah didiskusikan oleh Pak Heri gitu ya. Dan itu sudah muncul. Kalau di buku pembuktian saling subset tadi berada di soal. Ya, exercise. Nanti bisa dimasukkan tugas ya. Ya. Tugasnya kan belum saya isi soalnya ya. Nah, tadi belum sempat ngetik. Karena tadi ngejar ujian skripsi itu pada ya. Misalnya gitu kalau sudah mendekati deadline tuh pada karena deadline-nya kan hari ini ya. Kalau yang mau yudisium sebelum habis akreditasi ya. Sebenarnya nggak masalah sih akreditasi UM dijamin lah gitu ya. Tapi cuma perlu waktu. Tapi dijamin nanti sebelum akhir semester juga sudah keluar lah ya. Nah, itu. Tapi banyak yang khawatir ya, kalau khawatir kebetulan skripsinya selesai ya ujian aja gitu ya. Resikonya lebih kecil. Tapi kalau belum selesai ya jangan. Jadi tadi sempat sebelum kuliah menghabiskan uji dulu. Nanti setelah ya nanti malam saya ketik ya. Yang kemarin yang tugas sebelumnya sudah selesai belum? Belum juga ya. Berarti belum waktunya ngerjakan ya. Biasanya kalau sehari sebelum deadline baru dikerjakan ya. Kalau yang sudah tugas Senin nanti hari Minggu baru diupload gitu ya. Yang tugas Rebo Selasa baru diupload ya. Berarti saya nggak terlalu berdosa kalau nanti. Karena Anda masih punya tanggungan yang tugas Senin ya. Oke, jadi itu nanti yang saling subsetnya itu aja nanti. Kalau begitu supaya dikerjakan nanti saya masukkan tugas ya. Biar terkerjakan. Jadi kalau definisikan I-nya ideal itu tunjukkan bahwa I sama dengan yang di bawah gitu ya. Dipakai. Ada gunanya atau nggak dikerjakan ya, biar ada satu soal tugas. Biasanya kan saya kasihkan 4 atau 5 soal. Banyak sih kalau diambilkan. Oke, silakan kalau ada yang perlu didiskusikan. Jadi ini kaitan antara konsep integral, daerah integral, yang gelanggang faktor, kemudian kaitannya dengan ideal prima, kemudian gelanggang faktor dengan ideal maksimal. Akhirnya bisa mengkaitkan maksimal dengan prima. Nah, jadi sini nanti kalau Anda belajar di teori gelanggang secara umum, kenapa kok polinom ini ada contohnya? Karena kalau koefisiennya bukan lapangan, polinom ini bukan bukan prinsipal ideal domain. Tahu prinsipal ideal domain? Seperti Z itu adalah prinsipal ideal domain, yaitu setiap idealnya dibangun dari satu unsur. Nah, tapi kalau polinom itu koefisiennya itu lapangan, pasti daerah integral. Contohnya Rx, kalau R-nya real. Nah, itu daerah integral. Ya. Nah, makanya nanti di daerah integral, nanti bisa dibuktikan secara umum, ini kalau sudah masuk ke teori gelanggang nanti secara umum ya. Nah, kalau berada di daerah integral, konsep ini nanti ya, konsep ideal maksimal dan ideal prima itu berimpit. Nggak bisa dibedakan ya. Contohnya di Z. Z, kemudian Rx, R-nya real, itu juga prinsipal ideal domain, itu konsep ideal prima dan ideal maksimal tidak bisa dibedakan. Tapi baru kalau kita keluar dari prinsipal ideal domain, contohnya ini, Zx ini bukan prinsipal ideal domain. Kenapa? Karena gini, ada ideal yang
tidak dibangun oleh satu unsur. Ya, kalau ini berada di Rx, ini pasti bisa dipaksa dibangun oleh satu unsur ya. Kalau R-nya real ya, di sini Rx. Kalau Rx ini nanti pasti dibangun oleh satu unsur. Karena Rx itu adalah prinsipal ideal domain ya. Nah, karena berada di Zx ini nanti nggak bisa ya. Makanya di sini ya. Jadi ini eksistensi contoh itu biasanya kita memperhatikan itu ya kalau mencari contoh. Kalau kita punya lihat struktur yang sudah luas, makanya Pak Eri tadi nggak akan mencari contoh di Z, mencari contoh di Rx ya, karena sudah tahu struktur secara umum. Kalau di prinsipal ideal domain itu nggak bisa dibedakan ya. Contohnya baru keluar ke sini. Nah itu gunanya kalau orang belajar struktur itu semakin tinggi gitu ya. Ini ya paling Anda ya lumayan lah tahu struktur aljabar di sini ya. Ini baru belajar mulai grup dan ring. Nanti kalau sudah belajar teori grup, teori ring, itu nanti akan lebih tinggi lagi levelnya. Ya. Tapi syaratnya biasanya belajar itu masuk di konsentrasi aljabar dulu ya. Di aljabar itu karena terpaksa gitu ya. Masuk yang lain sudah nggak diterima Pak. Tapi ada yang idealis memang sejak awal pengen berada di aljabar. Ya kalau seperti itu biasanya bagus ya. Nah, nanti skripsinya langsung cepat selesai kalau seperti itu ya. Yang terpaksa itu biasanya lambat ngerjakan skripsinya ya. Oke, silakan. Ada yang perlu didiskusikan? Nah, nanti tugas Anda membaca soal-soal dan nanti yang ditugaskan Pak Eri nanti wajib dikerjakan, gitu ya. Kalau yang nggak ditugaskan sunnah, ya. Termasuk apa istilahnya mandiri, gitu ya. Jadi Anda bisa bekerja secara mandiri. Kalau kurang ya cari di buku lain, ya, makanya ya. Sebenarnya kalau Anda cari di internet pun juga banyak, ya. Anda masukkan keywords maksimal ideal, prime ideal, gitu ya, akan muncul banyak, ya. Belajar sekarang jauh lebih gampang. Maksudnya gampang mencari bahan ya, tapi susah memulainya gitu ya. Itu sebenarnya bukan gampang susah, tapi itu malas atau enggak gitu ya. Malas atau enggak. Nah supaya enggak malas gimana? Dibangun motivasi ya. Nah motivasi. Kira-kira kalau mau belajar ideal itu motivasinya apa ya? Ya supaya jadi manusia idealis gitu ya. Manusia ideal. Kalau ideal kan jadi prima gitu kan ya. Ideal prima. Ideal prima. Oke. Cukup ya? Nah. Ini sudah pertemuan keberapa ini? 24 ya, 24. Kurang seperempat ya. Kan 36 ya. Ya, ya 12 kalau hitungan pekan kan kurang 4 pekan ya. Ya, pas seperempat lagi ya. Ya, sudah 3/4 jalan ya. Nah, segera diselesaikan ya proyeknya ya. Kan tinggal 1/4 jalan ya. Nah, sayang loh ya 50% loh Anda dari proyek ya. Nah, kalau nggak mengerjakan proyek wis tidak ada ampun loh ya. Iya, tolong dengan nilai apa saja ya. Sudah hilang 50% oh ya. Kan nggak mungkin lulus kan? Iya. Kalau proyek nggak ngumpulkan, ya nggak mungkin lulus gitu ya. Kalau ngumpulkan lumayan ya, saat tadi nih gitu ya. Kasih oleh nilai gitu ya. Masih ada kemungkinan lulus ya. Kalau nggak ngumpulkan kan sudah divonis nggak lulus kan ya. Kan iya, kan hilang 50%. UTS 100, UAS 100, ya, tetap 50 maksimal ya tuh. Padahal C 55, ya tuh. Nah, percuma tuh. Oke, saya kira cukup. Insya Allah kita ketemu lagi Senin pekan depan. Gak libur kan? Enggak, karena memang banyak liburnya gitu. Topiknya apa berikutnya? Homomorfisme ya. Itu kita akan mengulang kembali konsep homomorfisme yang ada di grup. Cuma bedanya kalau di grup cuma 1 operasi, kalau di ring 2 operasi. Pada dasarnya sama, tetap preserve operation, cuma sekarang di preserve 2 operasi gitu ya. Berarti nanti sifat-sifatnya menjadi lebih complicated, lebih banyak ya. Karena yang di preserve
2 operasi. Jadi nanti kita lihat terhadap operasi tambah gimana sifatnya, terhadap operasi sekali bagaimana sifatnya ya. Kalau terhadap operasi tambah saya kira tinggal pinjam yang terhadap grup ya. Karena ring itu kalau terhadap tambah kan bentuk grup ya. Berarti nanti langsung diadopsi, umum grup ditarik sifatnya. Ketemu. Nah, nanti tinggal yang perkalian itu nanti belum tentu sesuai dengan sifat yang ada di grup. Karena perkalian di ring tidak harus berupa grup ya. Oke, tetap semangat ya. Kurang 1/4 jalan lagi ya. Karena kuliahnya cukup membosankan ya, karena sepekan 2 kali gitu ya. 1 semester 32 kali ya. Pak Heri juga kewalahan kok ya, nggak anak-anak ya. Loh kemarin kan sudah kuliah, sekarang kuliah lagi gitu ya. Jadi nyiapkan bahannya itu jadi kalang kabut juga ya, sama. Kalau Anda kan lebih tenang-tenang aja ya, nggak baca juga nggak apa-apa gitu ya. Paling nggak bisa ngerjakan gitu aja kan ya. Kalau Pak Heri kalau nggak disiapkan kuliah kan nggak jadi nanti ya. Masa kasih tugas terus suruh baca sendiri, wong diterangkan aja belum tentu bisa, apalagi suruh baca sendiri gitu ya. Sebenarnya kalau sudah ada bukunya itu baca sendiri bisa harusnya ya. Oke ya. Semoga masih punya semangat untuk menuntaskan tugas belajar kita sampai pertemuan ke-32 ya. Was. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Yuk.